Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue akan nunjukin bagaimana caranya menggunakan audio interface sebagai alat untuk playback utama di dalam komputer kita. Video ini gue tujukan untuk para pemula yang baru pertama kali memiliki audio interface dan masih bingung kenapa sudah membeli audio interface namun suaranya masih keluarnya di laptop ataupun di komputer, tapi di audio interface-nya belum keluar suara. Oke, mari kita simak sebentar bagaimana cara itu bisa kita aplikasikan di dalam komputer kita. Langkah pertama, apabila teman-teman menggunakan Windows, pastikan teman-teman harus mencari yang namanya itu control panel, khususnya untuk pengguna Windows, dan kayaknya video ini akan gue tujukan untuk pengguna Windows aja ya, karena gue di sini tidak ada macOS. Dan kita masuk di sini, kita masuk ke Start ya, biasanya Windows 7, 8, 9, 10. 9 nggak ada ya, 7, 8, 10 itu ada control panel, teman-teman tinggal ketik aja control panel. Di sini udah ada di bawah control panel dan biarin dia kebuka. Di sini kan gue pindah ke atas biar agak sedikit lebih besar karena ini 4K tadi di bawah, kita pindah ke atas ini untuk FHD-nya. Ketika control panel sudah terbuka, teman-teman tinggal pilih yang namanya itu hardware and sound, diklik lalu pilih ke sound. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai dia muncul pop-up kecil seperti ini dan sudah muncul. Nah, misalkan sekarang kan gue belum setting audio interface yang gue gunakan. Nah, di sini sebagai audio interface utama gue pada saat gue ingin menyetel musik, di sini gue pakai audio interface Presonus Studio 24C. Lalu suaranya belum keluar nih di Presonus Studio 24C. Lalu bagaimana caranya? Seperti ini caranya. Teman-teman sebagai bukti, di sini audionya masih keluar di speaker bawaan layar gue. Kalau misalkan gue play, ada bocoran. Ya, itu adalah suara dari speaker yang ada di dalam komputer gua. Kemudian kalau misalkan bagaimana sih Mas caranya supaya bisa didengerin gitu di audio interface kita. Caranya itu tinggal cari aja. Misalkan untuk playback ya, playback di sini kita pilih nama sound card-nya kita pilih. Karena di sini gua menggunakan Presonus Studio 24C, di sini gue pilih di sini ya main out studio atau main out 12 studio 24C, tinggal diklik kanan lalu pilih ke set as default device, kemudian biarin tunggu sampai ada logo checklist hijaunya seperti ini. Ini tandanya sebagai media utama hardware yang kita gunakan untuk in and out. Lalu teman-teman masuk ke recording sama juga seperti tadi, di sini kita pilih ini dia. Mikrofon, line atau instrumen 12 Studio 24C. Nah, ini sudah terchecklist ya. Dan sekarang kita coba play bahwa sekarang browser ini suaranya sudah ada di dalam Presonus Studio 24C ya. Ya, jadi seperti itu caranya. Atau cara kedua apabila teman-teman menggunakan Windows 10, sama seperti tadi teman-teman biasanya tinggal masuk ke sound, kalau nggak salah ya. Sound setting, diklik, lalu biarin muncul nih kan, kita coba pindahkan ke atas karena kecil banget tampilannya kalau di bawah ini. Ya, kita pindah ke Full HD sekarang. Nah, jadi seperti ini caranya kita masuk ke manage sound device. Oh, bukan ini, sorry. Masuk ke advanced sound option ya, ini kali ya. Nah, ini dia. Teman-teman tinggal ini aja, kalau gue sih amannya bikin ke default aja ya. Jadi apabila teman-teman sedang buka program apa nih OBS, bikin ke default semua. Jadi in and out atau output dan input di sini pilih ke default. Jadi biar ngikut ke audio preference yang ada di control panel ya. Jadi kalau misalkan belum ada suaranya di Windows 10, teman-teman harus perhatikan lagi di sound setting, masuk ke sini tadi ya, sound setting lalu pilih ke aplikasi volume device preference. Nah, di sini pilih ke audio interface yang ngikutin default. Jangan dipilihnya beda, takutnya kalau beda nanti malah nggak kedengeran suaranya gitu ya. Karena kan bisa di-customize juga per program, kita mau pakai audio interface apa nih di program Windows kita. Nah, jadi seperti itu aja cara menggunakan audio interface sebagai playback media utama yang ada di dalam komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Jadi sampai sini dulu mungkin videonya. Video ini gue buat tanpa ada proses editing, jadi agak sedikit berantakan dan mungkin masih ada beberapa misinformasi ya. Wah, segitu aja yang bisa gue berikan. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan di video ini. SB Project, ciao.